dari mana sudah tahu? Nama Prabu korupsi sampai bos kampung. Coba ini kan bilang sudah orang kan? Iya, pasti. Sama sedikit. Sudah pasti. Nanti salah. Ini terpotong. Oh ini Iya. Ini Pak. yang kayak dari mana? Iya. Dia tidak menunjuk kan? Tidak. Pas. Pas kan? Atau dia kasih ke sini sedikit? Sudah pas. Coba kau lihat. Dia kasih ke sini sedikit gitu. Oh itu malah miring tambah. Kalau begini maksudnya begini. Malah dia yang di sini harus angkat. Oh iya. Begini spasinya. Sudah. Katanya kakak baru di sini. Berkata lagi jawab dengan polosnya. Dia sudah mulai. Sudah 5 orang. 4. Kakak pernah di diri sudah diam. Sudah. Coba kau lihat di bagian atas. Tarik dia turun. Tapi saya kata ada yang komen. Dah, sudah. Sini. Selamat sore umat Allah yang sedang menyaksikan live streaming ibadah penyembahan salib di Paroki Sang Penebus Kampung Baru Merauke. Untuk itu kami harapkan kepada umat agar dapat mengambil bagian dalam ibadat penyembahan salib ini dengan menyaksikan live streaming dari awal hingga akhir. Namun sebelum itu kami arahkan kepada umat untuk dapat menyiapkan tempat ibadah yang layak dan menyiapkan alat ibadah berupa Mada Bakti dan Alkitab. Sebelum ibadah ini kami arahkan lagi kepada umat agar menyiapkan tempat ibadah, Mada Bakti dan Alkitab. Mari kita menyaksikan secara langsung ibadah penyembahan salib Jumat Agung di Paroki Sang Penebus Kampung Baru Merauke.
saudara-saudari umat Allah sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita berkumpul di rumah kita masing-masing, di tempat di mana sekarang kita berada, untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita. Karena Ia adalah Allah manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun, segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Dan sekalipun maut sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya kita hari ini berkumpul sebagai satu keluarga, menghadirkan di dalam hati dan sanubari kita rasa syukur dan gembira boleh merayakan upacara ini dalam segala keterbatasan. Upacara ini sesungguhnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ibadat sabda, yang di dalamnya kita akan mendaraskan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan doa umat Maria. Bagian kedua, kita akan melaksanakan penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib Tuhan Yesus sebagai sumber kebahagiaan dan kemenangan. Bagian ini akan kita laksanakan sesudah upacara di dalam gereja paroki ini. Salib Tuhan Yesus akan diarak dan kita akan menghormati, menyembahnya di tempat di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik. Sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan penghukuman dia terambil, dan tentang nasib siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menetapkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada pada mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana, karena dia sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Yang Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Yang Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Yang Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah
takut, ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri taat kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini terjadi dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya disalib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap,
serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus berkata, "Akulah dia." juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun yang kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkan pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah jika satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiam di situ sebab udara dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengiring Yesus kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga ayam jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas
ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apa engkau raja bangsa Yahudi? jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu kepada saya? lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? lalu Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang, jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka pun berteriak. Jangan dia, melainkan Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus membawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai raja bangsa Yahudi. lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus keluar bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak. Salibkan dia. Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari manakah engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya.
Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapit Yesus. Tangan yang dipasang pada salib Yesus, bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka imam-imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis raja bangsa Yahudi. Tetapi ia sendiri berkata, saya raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita tulis saja. Siapa yang akan mendapatnya? demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah tempayan anggur asam. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. lalu
ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Mari kita berlutut. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangian-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saya baru saja membaca status dari seorang teman di salah satu media sosial yang menulis begini. Inilah hari Jumat Agung yang paling menderita. Anda semua bisa langsung paham maksudnya, bukan? Ungkapan itu bukan saja mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat menderita saat Ia diolok, disiksa, disalibkan dan wafat di kayu salib. Tapi juga ungkapan ini mau mengatakan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang bagi mereka Tuhan Yesus menderita dan wafat, juga sedang menderita. Dalam situasi sekarang ini, di mana kita semua diliputi kekhawatiran dan dibatasi gerak sosial kita karena pandemi virus corona, ada banyak orang yang menderita fisik, menderita sosial, menderita mental, bahkan menderita rohani. Banyak orang ketika dinyatakan tertular virus corona, ia bukan saja menunjukkan gejala sakit fisik, tetapi juga sakit mental, sakit rohani, dan sakit sosial. Banyak saudara-saudari kita juga yang begitu menderita karena sakit yang meskipun bukan karena akibat virus corona, tetapi dijauhkan oleh saudara-saudara, dijauhkan oleh sahabat-sahabat, oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kita juga, Anda umat Allah separoki Sang Penebus, banyak dari kita juga menderita secara rohani. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang bertemu dengan saya secara spontan, mencucurkan air mata karena sedih tidak bisa beribadah, berdoa, merayakan misa bersama-sama di gereja ini. Dan Anda juga yang ada di rumah, yang mendengarkan dan yang mengikuti perayaan ini pun barangkali demikian. Saudara-saudari, hari Jumat Agung yang menderita masih koma, belum titik. Kalau sudah titik, tidak ada artinya kita berdoa merayakan perayaan Jumat Agung ini kita sendiri. Tuhan Yesus telah menderita lebih dahulu dan akan selalu bersama kita dalam penderitaan. Itulah sebenarnya inti dari perayaan Jumat Agung. Kita bukan hanya menghadiri, bukan hanya merayakannya dengan gerak, dengan tata liturgi yang sudah ditentukan, tapi hari ini kita merayakannya dengan pengalaman, dengan pergumulan, dengan hati, dengan pikiran yang sungguh. Dalam bacaan pertama kita sudah mendengar gambaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya. Bagaimana keadaan dari hamba Yahweh. Ia dihina dan dihindari. Seorang yang penuh kesengsaraan. Orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak lagi tampan. Bukankah
sama dengan saudara-saudari kita yang dinyatakan terinfeksi virus corona. Saudara-saudariku, umat Allah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ikut menderita bersama kita, berarti bahwa kita tidak putus asa dalam penderitaan. Ada sang jalan kehidupan dan kebenaran yang pantas kita ikuti dan sudah kita ikuti selama ini. Ialah Imam Agung yang telah melintasi semua langit. Itulah Yesus anak Allah. Maka di saat-saat ini baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu poinnya untuk kita semua. Berpegang pada iman kita akan Tuhan Yesus tidak pernah akan mengecewakan. Tuhan Yesus adalah jawaban, bahkan lebih daripada jawaban yang kita perlu. Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan yang terakhir, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mencari kehendak Allah, campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah sepi dengan penyelenggaraan ilahinya. Meskipun waktu Tuhan bukan waktu kita, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Maka seperti yang tadi kita daraskan dalam Mazmur tanggapan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Itulah inti dari penderitaan Tuhan Yesus yang Ia teladankan bagi kita. Carilah kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah meliputi kita. Dia akan mengerjakan segala sesuatu baik adanya. Segala sesuatu akan dicipta barukan. Semoga demikian. Kita tiba pada doa umat meriah. Marilah kita berdoa untuk gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci,
Marilah kita berdoa pula untuk Bapak Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang maha kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, untuk semua uskup, imam, diakon, dan seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang maha kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa senang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua
dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang maha kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran yang menderita karena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Allah yang kekal dan maha kuasa, satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, pandanglah dengan bela rasa kondisi anak-anak-Mu, putra-putrimu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi ini. Ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai-Mu mereka yang telah meninggal, dan karuniakanlah semangat, keteguhan iman kepada semua saudara-saudari, para petugas medis, dan semua orang yang dengan sukarela mau menolong dan mengupayakan kesembuhan saudara-saudari kami yang amin. Umat Allah yang terkasih, kini kita tiba pada penyembahan salib suci, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Anda yang mengikuti perayaan ini dari rumah, silakan mengambil posisi sikap doa dengan berlutut. Salib suci akan memberkati Anda sekalian dari tempat ini. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia.
Ikutlah kita. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, Nada Bakti 411. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku
Umat Allah yang terkasih, kini kita tiba pada upacara komuni. Marilah kita berdoa, doa komuni batin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Mada Bakti nomor 416. Yesus Tuhanku, oh Yesus Tuhan, Tuhanku, Anak Domba yang tak bernoda, dihukum mati bagai durjana.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita akan mengakhiri upacara dan perayaan Jumat Agung kita di sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Sebelumnya, saya dari tempat ini mengucapkan terima kasih atas doa bersama kita dari tempat kita masing-masing di hari ini. Kita sungguh percaya bahwa apa yang kita alami dan gumuli juga adalah pengalaman dan pergumulan Tuhan. Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Sesudah perayaan di gereja ini, saya bersama dengan adik-adik anak-anak Mesdinar akan mengarak salib suci Tuhan kita Yesus Kristus keliling umat paroki Sang Penebus yang ada di lingkungan dan stasi. Silakan Anda keluarga-keluarga untuk mempersiapkan diri menyambut salib suci di depan rumah atau halaman rumah Anda sekalian. Perayaan Malam Paskah akan dilaksanakan di gereja ini juga dan disiarkan secara langsung pada hari Sabtu besok pukul 18.30 sore menjelang malam. Dan hari ini pula adalah hari puasa dan pantang besar. Kita yang sudah memulai puasa dan pantang sejak pagi hari, mari kita terus lanjutkan sepanjang hari ini dengan berdoa, dengan beramal, dan juga berpuasa berpantang. Hendaklah kita menjaga suasana di rumah kita masing-masing tetap dalam keheningan, dalam keadaan di mana kita boleh terus berdoa menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas doa bersama kita dan perhatian kita untuk terlaksananya perayaan ini. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu yang saat ini berkumpul berdoa bersama keluarga mereka di rumah mereka masing-masing, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya,
Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan ini, perayaan Jumat Agung, peringatan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di gereja paroki ini sudah selesai.